Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, marilah kita menenangkan hati dan membuka diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman-Nya, Tuhan menuntun, menguatkan, dan meneguhkan langkah hidup kita. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di pagi hari ini kami datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang penuh syukur dan sukacita ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman. Kami mohon kiranya Roh Kudus ada bersama dengan kami, menolong, menguatkan, dan memampukan kami untuk kami mengerti, memahami, terlebih kami melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Yesaya pasal 44 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku?" Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan harian keluarga di hari ini adalah Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, seringkali manusia tergoda untuk menjadikan uang, kuasa, jabatan, iptek, dan sebagainya sesuatu hal yang dianggapnya lebih berkuasa sebagai ilah. Tuhan Allah tidak lagi dipandang berkuasa atas kehidupan manusia, bahkan kemahakuasaannya diragukan. Manusia kemudian mulai meninggalkan hidup persekutuan dengan Tuhan Allah dan sesama. Ketika menghadapi masalah, mereka mencari jalan keluar sendiri dan tidak lagi berharap kepadanya. Bukan hanya orang dewasa Kristen, anak-anak muda Kristen pun mulai terpengaruh dengan pemikiran demikian. Ini menjadi pergumulan kita bersama saat ini. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan Allah hari ini menjelaskan tentang kemahakuasaan Tuhan Allah penebus Israel. Ia adalah pernyataan pertama yang menyatakan Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Kemahakuasaan Tuhan Allah penebus Israel adalah karena Dia merupakan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Penekanan penting dari firman ini ada dalam pernyataan seorang diri. Dan siapakah yang mendampingi aku? Kedua pernyataan ini menegaskan bahwa hanya Tuhan Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak dibantu oleh siapapun, hanya Dia, tidak ada yang lain.
Itu berarti hanya Dia satu-satunya Tuhan Allah yang menciptakan dan berkuasa atas seluruh langit dan bumi, atau sama dengan alam semesta. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kuasanya. Tidak ada yang lebih berkuasa daripadanya. Itulah Tuhan Allah yang menebus dan menyelamatkan umatnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang berkuasa. Tidak ada kuasa lain yang dapat dibandingkan dengannya. Dia berkuasa karena Dia sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Dia berkuasa, maka Dia mampu menebus dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, janganlah mengandalkan kekuatan lain di luar Tuhan Allah. Sesungguhnya semua kekuatan di luar Dia tidak memiliki kuasa apapun dan tidak dapat diandalkan. Uang, harta dapat habis. Kuasa dan jabatan dapat diambil. Iptek adalah hasil buatan tangan manusia. Semua itu tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan Allah yang berkuasa. Karena itu, jangan mengandalkan uang atau harta, kuasa, jabatan, hasil iptek, dan lainnya. Tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami yang masih sering meragukan-Mu. Tolonglah kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan Allah yang berkuasa dan penuh kasih atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.